Pada bagian ini akan dibahas tentang struktur histologi ovarium beserta dinamikanya. Baik adik-adik semua, saya akan mulai pembahasan dari ovarium. Pada gambar ini, adik-adik bisa lihat gambar skematik dari sebuah ovarium. Ovarium berbentuk oval. Bagian luarnya dilapisi oleh jaringan ikat yang disebut dengan tunika albugenia. Bagian dalam dari ovarium yang disebut dengan parenchym kita bisa bagi menjadi dua, yaitu bagian medula dan bagian korteks. Tapi di antara kedua bagian ini tidak ada batas yang tegas. Medula diisi oleh jaringan ikat, tentu juga didapatkan pembuluh darah, arteri, vena, limfe, dan saraf. Sedangkan korteks diisi oleh bentukan yang sangat bervariasi, yang secara keseluruhan kita sebut dengan follicle ovarium. Pada slide selanjutnya, saya akan bahas lagi apa isi dari korteks dan bagaimana follicle ovarium tumbuh dan kemudian dilepaskan oositnya yang kita sebut dengan ovulasi. Ini adalah gambar sesungguhnya dari sebuah ovarium bila kita lihat di bawah mikroskop. Kita bisa lihat bentuk dari ovarium yang berbentuk oval. Kemudian bisa dilihat ada dua area pada daerah parenchym, yaitu bagian luarnya disebut dengan korteks dan bagian dalam disebut dengan medula. Pada area korteks bisa dilihat ada berbagai bentuk yang cenderung berbentuk bulat, yang semuanya disebut dengan follicle ovarium. Ada yang ukurannya kecil-kecil, yaitu pada bagian luar dari korteks, dan bentuk yang besar-besar. Pada slide selanjutnya akan dibahas lebih lanjut atau lebih detail tentang jenis-jenis dari follicle dan pertumbuhan dari follicle ovarium. Saya akan mulai membahas tentang follicle ovarium. Sebelum memulai membahas follicle ovarium, harus diketahui dulu apa komponen dari sebuah follicle ovarium. Sebuah follicle ovarium disusun oleh satu oosit, yaitu oosit primer, dan dibungkus oleh epitel. Bisa epitel squamous atau cuboid, bisa satu lapis, bisa banyak lapis, tergantung dari tingkat pertumbuhan dari sebuah follicle. Pada gambar di sebelah kiri, bisa diperhatikan ada bentukan bulat-bulat yang jumlahnya cukup banyak, yang lokasinya cenderung dekat dengan tunika albugenia. Sebelum lebih lanjut membahas follicle ovarium, kita lihat dulu struktur yang berada di pinggir dari ovarium. Pada gambar sebelah kiri bisa dilihat ada sebuah struktur yang terletak paling atas yang disebut dengan germinal epithelium. Germinal epithelium merupakan epitel simple cuboid yang berlokasi tepat di atas dari tunika albugenia. Kemudian di bawahnya tentu kita bisa lihat ada tunika albugenia, yaitu sebuah jaringan ikat yang cukup tebal yang kaya dengan kolagen, dan inilah alasan kenapa ovarium berwarna putih. Nah, di bawah dari tunika albugenia kita bisa lihat ada bentukan bulat-bulat yang disebut dengan follicle. Jenis dari follicle yang dimiliki seorang wanita bervariasi, tergantung dari apakah dia sudah pubertas atau belum. Pada seorang wanita baru lahir sampai sebelum pubertas, hanya memiliki satu jenis follicle, yaitu follicle primordial. Jumlahnya sangat banyak. Sebelum lahir kira-kira 1 jutaan, kemudian setelah lahir berkisar antara 500.000, karena ada banyak follicle yang mengalami kematian.
yaitu atresia. Folikel primordial secara struktur disusun oleh tentunya satu oosit primer, kemudian dilapisi oleh selapis epitel squamous, bisa diperhatikan pada gambar sebelah kanan. Yang di bagian tengah adalah oosit primer, kemudian ada epitel squamous, yaitu satu lapis yang membungkus oosit tersebut. Nah, itulah kita sebut dengan folikel primordial. Di sekitar dari folikel, baik itu folikel primordial maupun folikel yang lain, diisi oleh struktur dari komponen dari parenkim yang tersusun oleh sel-sel yang terutama sel fibroblast dan juga ada jaringan ikat. Pada slide sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa saat seorang wanita baru lahir memiliki satu jenis folikel, yaitu folikel primordial. Pada saat seorang wanita memasuki usia pubertas, karena ada perubahan hormonal, yaitu ada sekresi hormon yang meningkat, yaitu hormon-hormon follicle stimulating hormone, kemudian luteinizing hormone. Hal tersebut menyebabkan perubahan pada korteks ovarium. Ada sekelompok folikel primordial, kemudian akan mulai berubah, tumbuh. Tujuan akhir dari pertumbuhan folikel ovarium adalah untuk melepaskan oositnya pada proses yang kita sebut dengan ovulasi. Folikel ovarium akhirnya kita bisa bagi menjadi dua, yaitu growing follicle dan non-growing follicle. Non-growing follicle yaitu adalah folikel primordial. Kemudian setelah pubertas, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, akan mulai tumbuh sekelompok dari folikel primordial. Tahap pertumbuhannya melewati pertumbuhan menjadi primer, kemudian sekunder, kemudian ada satu folikel yang direkrut pada periode tersebut akan menjadi matur dan menjadi dominan dan melepaskan oositnya, yaitu prosesnya ovulasi. Sekarang kita perhatikan apa yang berubah dari folikel ovarium selama pertumbuhan tersebut. Kita sudah tahu bahwa sebuah folikel disusun oleh oosit dan kemudian juga dibungkus oleh epitel. Apa yang berubah pada pertumbuhan dari folikel? Yang berubah adalah oositnya, yaitu ukurannya menjadi lebih besar. Kemudian yang berubah adalah epitel yang melapisi oosit tersebut. Berubah jenisnya dan berubah jumlah lapisannya. Selain itu, jaringan ikat yang berada di luar dari folikel juga akan berubah. Nanti akan saya jelaskan satu-satu perubahan tersebut. Pada slide sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa sebelum sebuah folikel primordial menjadi matur, harus melewati beberapa tahap, yaitu folikel primer, kemudian folikel sekunder, dan akhirnya menjadi matur. Pada gambar ini, bisa dilihat gambaran dari folikel primer. Kita lihat apa yang berubah dari folikel primordial setelah dia menjadi folikel primer. Pada gambar di sebelah kiri bisa diperhatikan perubahannya. Pada gambar di sebelah atas itu adalah kumpulan dari folikel primordial. Kemudian bandingkan dengan gambar yang di bawah, itu ada folikel yang lebih besar, itu adalah folikel primer. Tentu yang berubah adalah oositnya. Oositnya menjadi lebih besar ukurannya, kemudian nukleusnya menjadi lebih terang, yang artinya dia lebih aktif mensintesis protein. Epitel yang melapisi oosit juga berubah. Yang sebelumnya adalah simple squamous, kemudian menjadi simple cuboid. Perhatikan pada gambar folikel yang di sebelah bawah. Semakin berkembangnya folikel primer, lapisan dari
epitel kuboid yang melapisi oosit juga menjadi lebih banyak. Dari satu lapis, kemudian menjadi lebih banyak lapis lagi. Sehingga kita mengenal ada dua jenis dari folikel primer, yaitu unilaminar yang di sebelah kiri dan multilaminar yang di sebelah kanan. Kemudian perhatikan ada struktur baru atau lapisan baru yang berada di antara oosit dan epitel kuboid. Epitel kuboid yang melapisi oosit juga dikenal dengan sel granulosa. Lapisan baru tersebut bisa dilihat di gambar sebelah kanan yang berwarna merah, berada di antara oosit dan sel granulosa yang disebut dengan zona pellucida. Zona pellucida diproduksi baik oleh oosit maupun oleh sel granulosa. Zona pellucida sangat penting perannya dalam proses fertilisasi. Selain folikel, area di luar dari folikel juga berubah, yaitu terjadi perubahan pada sel-sel yang di sekeliling dari folikel, yaitu pada stroma, yang berubah menjadi sel TK interna dan eksterna, yang sangat berperan penting dalam proses sintesis hormon estrogen, di mana ada kerjasama antara sel TK dengan sel granulosa. Ini adalah tahap selanjutnya dari perkembangan folikel ovarium. Folikel primer yang terus tumbuh, sebagian akan memasuki fase selanjutnya, yaitu disebut dengan folikel sekunder. Apa yang berubah pada folikel primer ketika menjadi folikel sekunder? Yaitu bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Tentu ukurannya bertambah besar. Sel granulosa menjadi bertambah banyak. Oosit menjadi tambah besar. Kemudian muncullah ruangan-ruangan di antara sel granulosa yang awalnya ruangan kecil-kecil yang berjumlah banyak, yang diisi oleh cairan, yaitu liquor folliculi. Kemudian ruangan tersebut menjadi lebih besar karena ada penyatuan ruangan-ruangan yang kecil tersebut yang disebut dengan antrum. Jadi kapan sebuah folikel kita sebut folikel sekunder? Jika sudah mulai ada ruangan di antara sel granulosa yang diisi oleh liquor folliculi. Struktur yang lain masih sama dengan folikel primer. Masih kita temukan zona pellucida dan tentu sel TK atau lapisan TK interna dan eksterna tumbuh menjadi lebih masif lagi. Kemudian, dari sekian banyak folikel sekunder yang berhasil terbentuk, biasanya hanya satu yang berhasil menjadi folikel yang sangat besar, yaitu pada gambar di sebelah kanan, yang akan menjadi dominan, dan kalau prosesnya berlanjut akan berakhir pada ovulasi yang disebut dengan folikel de Graaff atau Graafian follicle. Apa yang berubah dari folikel sekunder menjadi folikel de Graaff? Tentu ukurannya menjadi sangat besar. Satu folikel de Graaff itu diameternya bisa lebih dari 2 cm. Kemudian antrumnya menjadi sangat besar, ya. Jadi kita temukan hanya satu ruangan yang sangat besar, sehingga memaksa oosit yang tadi berlokasi di tengah kemudian akan bergeser ke satu titik saja, sehingga kita menemukan distribusi yang khas dari sel granulosa. Coba perhatikan lokasi dari oosit. Oosit dilekatkan pada dinding dari folikel de Graaff oleh sekelompok dari sel granulosa yang disebut dengan cumulus ooporus. Kemudian ada sekelompok sel granulosa yang menempel langsung pada zona pellucida yang disebut dengan corona radiata. Pada saat ovulasi, oosit akan disertai atau dibungkus oleh zona pellucida dan corona radiata, sedangkan struktur yang lain akan tertinggal pada ovarium. Tentu sel TK-nya akan tumbuh menjadi lebih masif untuk memproduksi lebih banyak lagi hormon estrogen. Folikel de Graaff akan terus tumbuh dan tumbuh sampai pada ukuran tertentu mendekati hari ke-14 dari siklus menstruasi,
akan mengalami proses ovulasi yang saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Pada slide ini bisa dilihat gambaran dari lapisan yang berada di luar dari folikel ovarium yang sangat penting dalam proses sintesis hormon, terutama hormon estrogen, yaitu sel yang awalnya adalah sel pada stroma ovarium yang ikut berubah seiring dengan perkembangan dari folikel, yaitu membentuk lapisan TKI interna dan TK eksterna. Sintesis hormon, terutama hormon estrogen, dimulai dari TK interna. Kemudian, produknya akan dikirim ke sel granulosa, mengalami aromatisasi, sehingga dihasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen itu bekerja baik di dalam folikel dan juga akan dikirimkan ke seluruh tubuh, sehingga seorang wanita memiliki ciri-ciri seks sekunder. Tentu setelah fase pubertas. Tadi sudah saya ceritakan bahwa setelah seorang wanita masuk ke usia pubertas, karena perubahan hormonal, maka mulai ada perkembangan dari folikel ovarium. Folikel ovarium akan tumbuh sekelompok folikel primordial, akan direkrut pada awal siklus, kemudian tumbuh menjadi folikel sekunder, dan satu dari folikel tersebut akan menjadi folikel de Graaff, yaitu folikel yang sangat besar. Mendekati hari ke-14 dari siklus menstruasi yang klasik, yaitu 28 hari, terjadi beberapa perubahan hormonal yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan tekanan di dalam folikel de Graaff. Peningkatan tekanan tersebut kemudian disertai oleh penipisan dari dinding folikel de Graaff, sehingga pada akhirnya folikel de Graaff akan pecah. Kemudian akan mengeluarkan isinya, yaitu oosit yang masih dibungkus oleh zona pellucida dan corona radiata. Perhatikan pada gambar di sebelah kanan atas. Oosit yang dilepaskan oleh folikel de Graaff kemudian akan ditangkap oleh tuba Fallopi atau ovida, kemudian akan ditransport. Dan untuk sementara dia akan diam di sana sambil menunggu proses fertilisasi. Nah, apa yang berubah pada oosit? Pada beberapa penjelasan sebelumnya, saya sebutkan bahwa oosit yang menyusun folikel primordial adalah oosit primer. Nah, setelah fase ovulasi, oosit berubah. Kita sebut sekarang oosit sekunder, yaitu oosit yang setelah menyelesaikan meiosis tahap satunya, menghasilkan polar body yang pertama, kemudian masuk ke meiosis tahap 2, tapi kemudian berhenti pada tahap metafase 2. Kita sebut sekarang sebagai secondary follicle. Proses detail dari perubahan-perubahan yang menghasilkan ovulasi itu bisa dibaca di buku textbook. Setelah proses ovulasi, maka folikel de Graaff akan pecah dan mengeluarkan isinya. Komponen dari folikel de Graaff yang tersisa di ovarium kemudian akan membentuk struktur baru yang disebut dengan corpus luteum. Dilihat dari komponennya, maka corpus luteum terbentuk dari dua komponen, yaitu sisa-sisa sel granulosa yang sebelumnya membentuk dinding dari folikel de Graaff yang disebut dengan granulosa lutein cell, dan sisa-sisa dari TK cell yang disebut dengan TK lutein cell.
Jadi, korpus luteum tersusun oleh sel granulosa dan sel TK. Korpus luteum berperan besar dalam produksi progesteron, sehingga pada tubuh wanita setelah ovulasi terjadi pergeseran di mana yang dominan adalah progesteron dibandingkan dengan estrogen. Sedangkan sebelum ovulasi yang dominan adalah estrogen yang diproduksi oleh growing follicle, sedangkan progesteron kadarnya lebih rendah. Korpus luteum setelah terbentuk bisa mengalami beberapa kemungkinan. Jika tidak terjadi fertilisasi, artinya tidak ada pembuahan pada oosit yang sedang menunggu di tuba Pavlovi, maka korpus luteum akan diprogram untuk mati kira-kira dalam waktu 2 minggu. Kemudian akan menyisakan bekas yang disebut dengan korpus albikan. Tetapi jika ada proses fertilisasi yang artinya terbentuk embrio, maka korpus luteum akan memiliki umur yang lebih panjang. Kenapa korpus luteum bisa bertahan lebih lama jika terjadi fertilisasi? Karena embrio pada tahap awal sekali sudah mulai mengeluarkan sebuah hormon yang disebut dengan human chorionic gonadotropin. Human chorionic gonadotropin akan memberikan sinyal kepada korpus luteum untuk tetap bertahan, dan sekarang disebut dengan korpus luteum gravidarum. Peran korpus luteum pada proses kehamilan awal sangat penting karena belum terbentuk plasenta. Jadi, selama kehamilan awal, korpus luteum berperan untuk mempertahankan kehamilan dengan memproduksi progesteron dalam kadar yang cukup. Jika plasenta sudah terbentuk, maka korpus luteum perannya akan digantikan oleh plasenta. Pada gambar ini bisa dilihat dinamika hormonal yang mengatur proses pertumbuhan folikel, ovulasi, sampai terbentuknya korpus luteum. Ada peran dari hipotalamus, hipofisis dalam mengatur hal-hal tersebut. Hipotalamus mengeluarkan releasing hormone yang kemudian mengatur hipofisis untuk mengeluarkan follicle stimulating hormone maupun luteinizing hormone. Proses perkembangan atau pertumbuhan dari folikel primordial menjadi primer, sekunder, kemudian menjadi regraf diatur oleh follicle stimulating hormone. Selama pertumbuhan folikel, terjadi peningkatan produksi estrogen, yaitu yang diproduksi oleh sel granulosa. Estrogen kemudian akan memberikan negatif feedback baik ke hipofisis maupun ke hipotalamus. Kemudian ada peran dari luteinizing hormone dalam proses ovulasi. Sebelum terjadinya ovulasi, ada peningkatan sangat tajam dari kadar hormon LH pada tubuh, dan hal ini kemudian akan memicu proses ovulasi. Setelah terbentuknya korpus luteum, yaitu setelah ovulasi, maka akan terbentuk atau diproduksi lebih banyak hormon progesteron oleh korpus luteum. Progesteron kemudian akan memberikan negatif feedback baik ke hipofisis maupun ke hipotalamus. Selain semua hormon tadi, ada juga produk yang diproduksi oleh folikel, antara lain foliostatin, inhibin, yang perannya menghambat sekresi FSH, sedangkan aktifin berperan dalam memicu sekresi dari FSH. Ini adalah gambaran dari korpus albikan. Korpus albikan terbentuk jika tidak terjadi fertilisasi,
yaitu korpus luteum, kemudian akan diprogram untuk mati kira-kira pada hari ke-14 setelah terbentuk. Setelah korpus luteum mati, kemudian akan diinvasi oleh fibroblast yang kemudian akan membentuk jaringan fibrotik. Korpus albikan itu tampak seperti warna-warna putih di permukaan dari ovarium, sedangkan korpus luteum itu tampak seperti berwarna kuning. Semakin bertambah usia seorang wanita, maka akan semakin banyak gambaran korpus albikan yang bisa ditemukan pada permukaan dari ovarium. Struktur histologi uterus dan ovida bisa dilihat pada video selanjutnya.